of Indonesia. It is President Sukarno. I think it is President Sukarno, Supreme Commander of the Armed Forces, Prime Minister, Mandatory of the Supreme Congress, leader of the revolution. Complete freedom of the press. Never. Because it is revolution. Any revolution does not admit freedom of the press. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Andika. Jadi teman-teman, di video kali ini saya akan menceritakan sebuah teks biografi tentang kisah hidup dari sosok tokoh Bapak Proklamator, yaitu Insinyur Soekarno. Soekarno yang akrab dipanggil Bung Karno lahir di Blitar pada 6 Juni 1901. Dia anak seorang guru sekolah rakyat, Raden Sukarmi, dan wanita Bali berdarah bangsawan, Ida Ayurai. Sebagai anak priayi yang memang pandai, Soekarno bisa mengecap pendidikan tinggi dan lulus dari Sekolah Teknik Tinggi di Bandung, kini ITB, pada 1925. Sebagian mahasiswa teknik, Soekarno terbilang pandai, akan tetapi ide-ide nasionalisme rupanya telah membuat dirinya terpikat. 3 bulan setelah lulus pada 1926, lelaki yang dikenal sebagai orator ulung ini memuatkan ide-ide politiknya di media massa dalam artikel yang berjudul Nasionalisme, Islam, dan Marxisme. Tulisan ini sangat menekankan ide persatuan antar kelompok yang kemudian menandai pemikiran politiknya sepanjang karirnya. Lanjut dengan kisah hidupnya, pada saat perjuangan politik merebut kemerdekaan berlanjut dengan dibentuknya Partai Nasional Indonesia atau disingkat PNI pada 1927. Soekarno menerapkan sikap non-koperasi dengan Belanda yang membuatnya beberapa kali masuk tahanan. Pada 1929 dia ditahan oleh Belanda di penjara Sukamiskin, Bandung karena aktivitas politiknya, tetapi dibebaskan 2 tahun kemudian. Dia ditahan lagi pada 1933, diasingkan ke Ende, kemudian ke Bengkulu, sampai dia dibebaskan oleh Jepang pada 1942. Pada masa pendudukan Jepang, Soekarno mendapat kesempatan lebih besar untuk mempromosikan cita-citanya yang bekerja sama dengan Jepang melawan sekutu. Sikap mau bekerja sama dengan Jepang ini tidak pelak mengundang kritik keras dari berbagai kalangan yang menginginkan sikap non-kooperasi dengan Jepang. Pada 17 Agustus 1947, tak lama setelah Jepang takluk pada sekutu, atas desakan para aktivis pemuda yang sempat menculik Soekarno ke Rengas Dengklok, Soekarno dan Hatta bergegas memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Sehari kemudian, Soekarno-Hatta diangkat menjadi presiden dan wakil presiden pertama Indonesia. Mereka segera terlibat dalam perjuangan melawan pendudukan kembali oleh Belanda. Pada masa itu, Soekarno-Hatta sempat dibuang kembali ke Parapat dan Bangka. Namun, ketika secara resmi Belanda mengakui kedaulatan Indonesia pada 1949, kedudukan Soekarno sebagai presiden kembali dipulihkan. Pada masa ketika sistem pemerintahan parlemen terbukti tidak berjalan efektif, Soekarno pada akhir 1956 menyerukan pembubaran semua partai politik. Dia kemudian membentuk demokrasi terpimpin pada 1959 dan pada tahun berikutnya membubarkan parlemen terpilih. Soekarno mencoba menerapkan gagasannya akan 3 pilar kekuatan bangsa, yaitu Nasakom atau bisa disebut nasional, agama, dan komunis. Namun, kondisi krisis ekonomi dan politik dalam negeri terus bertambah runyam. Dalam bidang politik luar negeri, Soekarno bersikap curiga terhadap AS dan kekuatan Barat. Untuk mengimbangi kekuatan Barat, dia berperan sebagai pemimpin negara-negara baru melawan kekuatan kolonial dan neokolonial. Dia berhasil memaksa Belanda untuk menyerahkan Irian Barat. Soekarno mempermaklumkan konfrontasi dengan Federasi Malaysia yang baru dibentuk pada 1963. Pada 1965 Indonesia keluar dari PBB dan Soekarno semakin aktif sebagai tokoh negara-negara New Emerging Force. Karismanya yang hebat tidak hanya memengaruhi rakyat Indonesia, tetapi juga bangsa-bangsa yang baru merdeka di Asia Afrika. Dia juga dikenal sebagai salah satu pemimpin negara non-blok yang paling terkemuka.
pada saat situasi politik Indonesia memuncak dengan perebutan kekuasaan yang gagal pada 30 September 1965 atau yang biasa disebut dengan 30 SPKI. Kejadian ini kemudian berlanjut dengan pembunuhan besar-besaran, pembubaran Partai Komunis, dan buntutnya Soekarno tersingkir. Pemimpin militer Mejen Soeharto meminta Soekarno untuk menyerahkan kekuasaan efektifnya melalui Super Semar pada Maret 1966. Soeharto kemudian menjadi presiden menggantikan Soekarno pada 1968 sampai kematian Soekarno di Jakarta pada 21 Juni 1970. Dia masih berada dalam status tahanan rumah, namun pemerintah menganugerahinya pahlawan proklamasi. Kesimpulannya, menurut saya sebagai founding father atau bapak bangsa Indonesia, Bung Karno telah mengantarkan bangsa Indonesia kepada kemerdekaan. Dengan perjuangan yang tanpa pamrih, Bung Karno telah membangun tatanan keadilan yang menyejahterakan rakyat Indonesia, serta berhasil menyejajarkan Indonesia dengan negara lainnya. Semoga apa yang dilakukannya itu dapat menginspirasi rakyat Indonesia menuju masa depan yang lebih gemilang.